Saya mau pastikan apakah suara saya dapat dengar dengan jelas, Kakak? Selamat siang Baik. dengan jelas Kak Daniel. Yap. eh, Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah hadir dengan tepat waktu. Kakak-kakak, ini sudah nggak terasa, Kak, ya. Kita sudah di modul 15, tapi memang biasanya di modul 11, 12, 13 ini semangatnya masih berapi-api. Ini misalkan di modul 14, 15 ini agak kendur, demikian juga dengan tugasnya. Tapi saya yakin kakak-kakak percayalah, program ini akan benar-benar mengubah paradigma kita dan menjadikan kita sebagai guru PJOK yang katakanlah yang seutuhnya dengan memberikan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas di kakak-kakak. Jadi untuk memulai sesi kita pada siang hari ini, saya mengundang kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin membuka acara kita dengan doa. Kakak-kakak silakan. Ayo kakak-kakak, silakan Kak Klisman. Baik, uh, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua kegiatan kita ini dapat berjalan lancar. Karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Klisman. Selanjutnya saya izinkan saya berbagi screen untuk apa sebenarnya apa kegiatan kita untuk satu pertemuan ini kakak-kakak. Baik, salam dan bahagia. Saya sapa kakak-kakak dengan Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Terima kasih telah diberikan kesehatan untuk kita semua, kakak-kakak, saya eh, dapat berkumpul kembali di Tatak Maya ini. Kita berharap kegiatan kita hari ini memberikan manfaat, memberikan penguatan dari apa yang sudah kita baca, kakak-kakak baca di modul, ya kakak-kakak. Di modul 15 ini, kita hanya sekali tatak mayanya. Saya lihat juga di LMS itu tidak begitu banyak, namun di dalam bentuk file ya kakak-kakak bacaannya. Jadi kalau kita memang tidak jeli membacanya, ini agak eh, sulit kita pahami. Terlebih kita di kurikulum ini memang harus benar-benar eh, menguasai agar pembelajaran yang kita berikan itu bermakna. Nanti di sesi ini kakak-kakak, kita lebih banyak saling menanggapi dan berefleksi mengingat kembali eh, apa tindakan-tindakan kita, hal-hal apa yang kita lakukan ketika kita merancang atau menyusun katakanlah atau merencanakan kurikulum ya seperti itu. Baik kakak-kakak, selanjutnya saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Jadi di sini tetap menyalakan kamera kakak-kakak, namun jika ada sesuatu hal yang genting, gak apa-apa, saya di Japri, nanti eh, nanti kita bisa kondisikan, ya kakak-kakak. Selanjutnya mematikan mikrofon. Saya memang melihat bahwasannya kakak-kakak sudah konsisten dengan ini. Ketika ingin menyampaikan sesuatu kita membuka, namun ketika kita tidak melakukan apa-apa, katakanlah tidak ingin menyampaikan tanggapan, kita bisa mematikannya. Baru kemudian hadir seutuhnya kakak-kakak, kita upayakan. Di sini hadir masih 15 orang, kita harap kakak-kakak yang lain nanti bisa bergabung. Ya kakak. Selanjutnya kita menghargai waktu bersama, tadi kita mulai dengan tepat waktu, nanti kita akhiri juga mudah-mudahan dengan tepat waktu juga. Memaksimalkan fitur chat, eh, menggunakan tombol raise hand jika ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Baru kemudian kakak-kakak gangguan teknis merupakan hal yang wajar karena memang kita yakin dan yakin bahwasanya perangkat kita ini ada batasannya. Jaringan internet kita ini juga ada batasannya. Oke, baik. Eh, Apa yang menjadi tujuan dari sesi kita untuk hari ini?
Yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sekarang ini pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang kita adopsi eh, di kegiatan atau di kurikulum kita saat ini. Jadi merdeka, merdeka maksudnya bukan merdeka yang bebas, sebebas-bebasnya, namun kebebasan yang bertanggung jawab, merdeka dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Baru kemudian kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Jadi bukan selama ini mungkin kita hanya sebatas kurikulum, namun tidak diarahkan bagaimana kita di mapil PJOK-nya secara khusus. Jadi ya, baru kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang pernah mendengar dengan istilah backward design ini, namun pada kali ini kita akan menguatkannya kembali kakak-kakak. Selanjutnya, agendanya yang pertama backward design, baru kemudian pengembangan kurikulum PJOK, baru kemudian eh, di aktivitas yang ketiga nanti kita menggali atau mengelaborasi atau menguatkan pemahaman-pemahaman terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dan kurikulum Merdeka. Oke, kakak. Baik, kita mulai aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Baik, kakak-kakak sekalian, ini saya mau tanyakan kepada kakak-kakak. Ini kita jawab dengan jujur ya kak ya. Ini tidak berarti misalkan kalau skalanya rendah, berarti kita merendahkan juga, enggak. Tapi kita berangkat dari sana, melihat kekurangan kita, baru kemudian kita bisa membenahinya. Jika kita sudah menyadari diri kita, mulai dari diri, tentunya itu akan menjalani mencapai hasil yang lebih baik dengan melalui proses-prosesnya. Baik, menurut kakak-kakak sekalian, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Jadi dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman? Jadi bisa kita klasifikasikan mungkin 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10, kira-kira seperti itu. Boleh dituliskan di kolom chat kakak-kakak, atau mungkin kakak-kakak mau langsung memberikan uh, resen, mau langsung memberikan menanggapi, boleh juga kakak-kakak. Silakan, sekitar di kolom chatnya kita lihat sekitar 10 detik. Oke, kita mau cek ini, Kak Rini 6, Kak Amsar 6, Kak Indrianto 4, Kak Taruli 5, Kak Marno 5, Kak Salvia 5, Kak Nina 5, Kak Julveni 5, Kak Amos 6, Kak John ini 4, Kak David 5, Kak Sukarman 5 lah. Ini Kak Sukarman 5 lah. Kayaknya nggak ikhlas ini Kak. Oke baik, Kak Klisman ini ada 5. Ya, oke. Silakan kakak-kakak, adakah yang open mic? Jika kita klasifikasikan kak tadi yang saya katakan 1 ke 3, 4 ke 6, baru 7 ke 10. Berarti rata-rata kakak-kakak ini di posisi tengah ya, di antara posisi 4 ke 6 itu dia. Oke, Kak Sukarman mau langsung menyampaikan. Silakan Kak. Oke Kak, terima kasih. Selamat siang semuanya kakak-kakak sekalian. Selamat siang Kak. Jadi sini saya memberikan skala untuk diri saya sendiri tentang pemahaman Ya. kurikulum PJOK. Nah, mungkin di sini saya 5 lah untuk penilaian diri saya. Kenapa? Mungkin karena untuk kurikulum PJOK, apalagi yang terbaru ini ya, mungkin terus terang saya masih minim sekali informasi yang saya dapat. Apalagi saya memang belum pernah ikut guru penggerak gitu. Kalau kakak-kakak sekalian kan udah pernah mengalami guru penggerak ya ikut ya. Jadi mungkin kalau pribadi saya belum pernah. Jadi untuk kurikulum PJOK khususnya masih minim Kak. Terus kurikulumnya selama ini yang sudah saya terima dan saya ajarkan mungkin ke siswa, mungkin sekedar istilahnya masih kulit-kulitnya saja gitu. Kalau intinya mungkin bagaimana esensi dari kurikulum PJOK sebenarnya itu mungkin belum tercukupi gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Jadi Kak Sukarman menyatakan tadi 5 Kak ya. 5 tadi karena memang masih minim informasi. Baru kemudian belum CGP. Sebenarnya Kak, CGP itu bukan patokan Kak ya. Jadi di sana memang
bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi kalau dia membahas kurikulum secara utuh, enggak juga, di secara umum. Eh, jadi inilah saatnya kita di PJOK nanti kita bukan hanya di kurikulum, tapi kurikulum secara eh, konkret lah saya katakan, karena termasuk juga penilaiannya juga nanti kita kembangkan. Tujuannya juga nanti bisa kita lihat, oh ini rupanya ternyata seperti ini. Itu dia Kak-Kakak. Ya, terima kasih Kak Sukarman buat tanggapannya. Selanjutnya Kak Rini silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau berbicara tentang pemahaman saya tentang kurikulum khususnya di pelajaran PJOK, apalagi sekarang ini kan di kurikulum Merdeka, saya berprinsip artinya pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Namun kalau kita kaitkan di dalam kurikulum khususnya di PJOK, ini saya berpandangan bahwasanya di dalam PJOK ini kurikulumnya itu meliputi antara lain keterampilan, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada sikap yang harus kita perlihatkan oleh peserta didik agar memenuhi standar isi di dalam poin kurikulum tersebut. Hal ini sesuai pada permen, yaitu pada permen nomor 262 yang saya baca di LMS, bahwasanya pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi adapun di sini dikembangkan di dalam pelajaran PJOK ya berkaitan dengan ya itu tadi yang 3 ranah tadi, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Saya rasa itu aja Kak Daniel, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Rini tadi sudah mengaitkan juga terhadap standar nasional pendidikan, standar isi ya. Jadi standar isi lah yang memang di sanalah yang terdapat bagaimana kita merancang kurikulum apa yang terkait inilah proses pembelajaran semua lah. Di sana tercantum juga strukturnya, baik strukturnya, itu dia. Baru kemudian tadi Kak Rini juga di sini menyampaikan bahwasanya tujuan itu tentunya melibatkan anak ya, memberikan pendidikan yang bermakna seperti itu. Baru kemudian Kak Rini tadi saya dengar juga menyampaikan ranah yang ketiga itu Kak kira-kira harus seimbang ya Kak ya. Jangan hanya di keterampilannya saja, jangan hanya di saja, eh, sikap juga harus dikembangkan. Jadi sesuatu yang holistik itu ya. Terima kasih buat Kak Suparman, Kak Rini. Jika masih ada Kak yang lain? Oke Kak Amos silakan Kak. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ketahui atau yang saya baca tentang kurikulum itu yaitu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di kurikulum inilah semua pedoman penyelenggaraan pembelajaran yang kita lakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian di kurikulum Merdeka yang saya ketahui bahwa CP atau capaian pembelajaran dia udah diatur oleh pemerintah, kita tinggal memilih ATP-nya, baru CP-nya, baru tujuan pembelajaran dari yang sudah diatur di capaian pembelajaran atau yang dimuat dari kementerian. Jadi kita guru-guru PJOK tinggal mengambil atau memilih capaian pembelajaran yang kita harapkan atau yang kita sampaikan kepada anak murid kita. Mungkin itu aja Kak, terima kasih secara singkat. Oke, terima kasih Kak Amos. Sudah makin mendalam ya pembahasan kita. Masih yang skala masih kita bahas. Jadi karena oke Kak Amos tadi menyinggung pedoman penyelenggaraan ya, kurikulum itu sebagai pedoman penyelenggaraan. Jadi memang kalau kita tidak benar-benar katakanlah memahami kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, ya memang ya apapun ceritanya capaian itu tidak akan terpenuhi. Itu tadi menurut Kak Amos tadi. Baru kemudian di kurikulum Merdeka apa bedanya? Mungkin kakak-kakak ini ya di kami juga seperti itu masih Kak, masih di kelas 11, kelas 12 itu masih yang kurikulum 2013. Di kelas 10 lah ini yang kurikulum Merdeka. Mungkin kakak-kakak juga demikian atau mungkin kakak-kakak udah ada yang sepenuhnya di kelas 1 sampai katakanlah kelas 6 mungkin di SD, kelas 7 sampai kelas 9 di SMP, baru kelas 10 sampai kelas 11 itu, setelah kelas 12 itu di SMA, itu masih ada dia yang kombinasi ya kakak-kakak. Cuma tadi Kak Amos tadi menyinggung bahwasannya
di kurikulum Merdeka itu kita diberikan kebebasan untuk menentukan elemen mana yang mau kita kembangkan. Baru kemudian itu diturunkan kecapaian pembelajarannya, baru turunkan lagi ke tujuannya. Jadi eh, setuju Kak Amos, itulah yang disebut dengan kurikulum Merdeka tadi itu, bahwasanya kita sebagai guru PJOK itu diberikan kebebasan untuk menentukan. Namun, ada namunnya, ada tapinya, selama ini kita bagaimana, itu dia. Rencana pembelajaran yang kita susun itu, udahkah melalui proses yang tadi, sudah sesuaikah dengan karakteristik sekolah kita, karakteristik anak, ya itu dia, lingkungan kita, itu dia. Jangan kita mengembangkan katakanlah elemen yang ini padahal tidak sesuai dengan sekolah kita atau lingkungan kita. Jadi memang nggak tercapai, nggak akan bisa tercapai tujuannya. Oke, makasih Kak Amos ya. Selanjutnya ada kakak-kakak yang lain? Akan kakak-kakak. Oke, silakan Kak Amsar. Baik, terima kasih Kak Daniel. Ingin menyempurnakan sedikit dari tanggapan kakak-kakak sebelumnya, di mana di kurikulum Merdeka ini kita dibagi berdasarkan PASE ya, mulai dari Ya, PASE A, B, C sampai F kalau F. saya nggak salah Ya, sampai F. Jadi F. kalau saya di jenjang SD sampai C, demikian. Jadi kalau untuk kurikulum PJOK ini seperti yang disampaikan oleh Kak Amos tadi, memang benar yang disediakan pemerintah itu cuma CP. Kemudian dari CP itu kita akan diturunkan kepada ATP. Dari ATP itu nanti kita akan menyusun modul ajar. Nah, modul ajar ini sendiri bebas untuk dikembangkan oleh guru masing-masing di instansi sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhannya di sekolah masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tentang elemen-elemen yang ada dalam PJOK itu sendiri yang saya pahami, ada beberapa elemen. Kalau kita memahami dulu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada K13, kalau di kurikulum PJOK, di kurikulum Merdeka ini, saya pernah baca di CP-nya itu ada beberapa elemen juga turunannya. Jadi ada keterampilan gerak, ada pengetahuan gerak, kemudian ada pemanfaatan gerak, kemudian pengembangan karakter, dan internalisasi nilai-nilai gerak. Itu yang menjadi esensinya untuk kita kembangkan di modul ajar kita. Kemudian ada lagi nilai profil pelajar Pancasila itu juga dimasukkan dalam setiap mata pelajaran. Nah, jadi untuk nilai-nilai profil Pancasila ini bisa di, uh, diterapkan melalui kegiatan P5, kemudian bisa juga nanti melalui internalisasi pada mata pelajaran masing-masing. Nah, intinya adalah oh, endingnya adalah sepenuhnya adalah peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu endingnya, kalau yang saya pahami di kurikulum mereka. Akan tetapi, untuk merealisasikan ini cukup masih perlu banyak bimbingan kalau menurut saya. Bagaimana menginternalisasi ini semua kepada mata pelajaran PJOK secara spesialis ya Kak Daniel. Jadi kalau Ya, referensi yang sering digunakan tentu kita belajar mandiri di PMM. Kita baca di sana, kita cari apa yang kita butuhkan memang sudah komplit di sana kalau kita mau mencari dan kita mau berliterasi kira-kira seperti itu. Dan ilmu-ilmu itu juga tidak sepenuhnya didapatkan dari guru penggerak, dari PMM itu sudah ada semua di sana tentang bagaimana PJOK dan mata pelajaran lain untuk diimplementasikan kurikulum mereka itu di sekolah. Demikian saya rasa Kak Daniel, terima kasih. oke. Terima kasih Kak Amsar. Ini sudah eh, panjang lebar tadi disampaikan Kak ya. Jadi Kak Amsar tadi eh, menanggapi dari Kak Amos. Jadi sudah disediakan itu capaian pembelajarannya. Benar ya Kak Amsar? Jadi tadi disinggung juga capaian pembelajarannya itu sama. Saya bisa kasih sedikit ini ya, masukan juga sama di setiap fase. Namun pengembangannya itu dikembalikan ke kita lagi. Jadi di situ tadi Kak Amsar sudah menyampaikan. Yang terbaru nih Kak ya, yang revisi ini saya sampaikan kepada kakak-kakak, ada terampil bergerak, ada belajar melalui gerak, baru kemudian ada bergaya hidup aktif, baru kemudian memilih hidup yang menyehatkan. Itu dia ada 4, itu yang revisi. Cuma dikembalikan lagi ke kita. Ini yang sulit sebenarnya karena memang kita sudah gimana bilangnya ya, sudah kena racun, dibilang kurang pas juga ya. Sudah terbiasa selama ini ya terima yang udah jadi. Nah, seperti itu. Makanya kita sulit. Jadi kalau dikatakan gimana bilangnya ya, kalau dikatakan memang kaku ya memang kaku.
Cuma ya mana yang baku kalau masih kita kadang kita gitu di NGMP mungkin seperti itu ya. Mana modulnya yang baku? Seperti itu kan. Mana RPP yang baku? Masih seperti itu bahasanya. Jadi memang nggak ada yang baku kakak-kakak. Cuma kita aktivitas yang kita lakukan nanti itu mengarah kepada elemen yang mau kita kembangkan tadi, kita pilih yang mana tadi dari yang 4 itu, kira-kira seperti itu. Itu ya kakak-kakak pemanasannya dulu. Eh, kita lanjutkan. Oke, dari apa yang sudah kakak-kakak alami, mungkin kakak-kakak ini ada yang senior yang sudah pengalaman ini lebih dari 15 tahun mengajar. Ada juga ada kakak-kakak yang katakanlah kurang lebih kurun waktu maksimal itu 5 tahun. Jadi dari keseharian kita, dari apa yang sudah kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, menurut kakak-kakak ini eh, kita kembalikan lagi ya ke kakak-kakak. Menurut kakak-kakak apa? Apa tujuan dari adanya PJOK di sekolah? Mapel PJOK itu apa sih kepentingannya ada di sekolah? Itu dia. Jadi di orientasi kemarin kita singgung ini Kak ya. Jadi ya di situ dia kalau PJOK hanya dibuat hiburan, ya kita undang aja badut. Kalau untuk kebugaran, udahkah kebugaran itu dilakukan? Anak-anak ke kantinnya, anak-anak gotong royongnya disuruh seperti itu dia. Untuk prestasi, kita lihat juga kemarin itu kalau nggak salah Asian Games itu Kak ya, itu dia. Jadi ini kita ulas kembali kira-kira apa pentingnya Mapel PJOK ada di sekolah. Silakan Kakak, boleh tulis di kolom chat, boleh juga langsung open mic. Oh ya, silakan Kak Amos. Baik Kak, sedikit tanggapan mengenai apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Menurut saya ini pelajaran yang sangat perlu di sekolah. Karena yang pertama, banyak nilai-nilai dalam pelajaran PJOK ini yang bisa diambil oleh murid-murid dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dia di mata pelajaran PJOK banyak nilai seperti kerjasama. Di nilai kerjasama ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dia berkehidupan di masyarakat seperti gotong royong. Kemudian nilai tanggung jawab. Di PJOK ada nilai tanggung jawab. Misalnya kita menyampaikan kepada murid-murid, bila dikasih kau bola pada permainan sepak bola atau bola voli, kau harus menanggung-jawabi bola ini. Bola ini apakah kau shooting, atau kau oper, atau kau bawa, atau bagaimana. Kemudian seperti itu juga tanggung jawab di dalam berkehidupan bermasyarakat. Bila kita dikasih tanggung jawab sama orang tua, apakah tanggung jawab itu kita abaikan atau kita kerjakan dengan sedemikian rupa. Jadi di pelajaran PJOK ini banyak yang bisa diambil nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai yang sangat bagus dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Amos. Tadi Kak Amos sampaikan itu perlu ya, sepakat dengan itu perlu. Kenapa perlu? Kak Amos tadi melihat dari ranah sikapnya Kak ya, karakternya ya. Jadi melalui aktivitas PJOK yang kita lakukan, misalkan bermain bola itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tadi juga sudah disinggung bahwasannya engaging ya Kak ya, keterlibatan, baru kemudian ada peran juga di sana. Jika kita berikan peran kepada anak-anak, kita berikan posisi, kita berikan tanggung jawab, itu pasti dengan secara tidak langsung dia melatih dia menjadi seorang yang katakanlah di kehidupan selanjutnya atau di masyarakat itu menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang tadi juga disampaikan itu kerjasama. Oke, Kak Amos tadi melihat dari sisi sikapnya Kak ya, karakternya. Oke, silakan Kak Sukarman. Oke Kak, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya pelajaran PJOK ini induk dari seluruh pelajaran enggak? Karena pendidikan jasmani PJOK ini adalah tujuannya itu mengembangkan anak secara holistik gitu, keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja kalau menurut saya kan, melainkan mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan gitu Kak. Jadi intinya ya tujuan itu ya penting sekali gitu PJOK di sekolah gitu Kak. Juga untuk selain itu untuk penghayatan nilai-nilai sikap sportivitas, membangun jiwa-jiwa yang sportivitas gitu Kak.
akhirnya pembiasaan pola hidup sehat di lingkungan rumah atau sekitar lingkungan rumahnya. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Tadi disampaikan PJOK itu induk dari semua materi kata-kata yang seperti itu ya. Karena memang Kak Sukarman tadi melihat dari sisi bahwasannya tujuan PJOK itu sesuatu yang holistik. Tadi disinggung benar sekali Kak, yang Kakak sampaikan itu bahwasanya dia tidak sekedar ketika dia melakukan aktivitas gerak itu, aktivitas PJOK itu. Tapi yang paling penting, dia menyadari bahwa itu penting, bahwasanya itu sangat penting dan dia lakukan bukan hanya di sekolah, di lingkungannya, dia mempengaruhi keluarganya, bahkan ketika dia sudah dewasa, dia katakanlah menerapkan itu kegiatan-kegiatan itu, aktivitas-aktivitas itu kepada anak-anaknya. Nah, jadi memang hidup aktif sepanjang masa itu dia. Jangan ketika sudah pasang ring 1, ring 2, ring 3 baru jalan itu kan, di jalan itu baru. Jadi sebisa mungkin dimulai sejak dini, dibiasakan sejak dini. Terima kasih Kak Sukarman, luar biasa yang disampaikan. Ada lagi Kak? Oke, silakan Kak Indrianto. Baik, terima kasih Kak Daniel dan kakak sekalian. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Siang Kak. Jadi kalau sudut pandang saya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, simpel dan sederhana saja, yakni untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan antara aktivitas fisik dan juga pikiran atau kognitifnya. Oke Kak Hendranto, mohon maaf saya mute tadi ya, karena tadi ada yang bocor rekan kita. Oke, silakan lanjut. Baik, saya ulang. Tujuannya ada di sekolah adalah untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan antara fisik dan kognitif atau pola pikir daripada anak didik. Kenapa? Karena apapun ceritanya, keseimbangan itu yang paling utama. Kalau terlalu pintar, fisiknya tidak mendukung, maka juga kurang baik. Atau fisiknya juga bagus, tapi kognitifnya kurang atau sikapnya juga kurang, itu juga tidak baik. Nah, fungsinya PJOK itu ada di sekolah adalah suatu pembelajaran yang dapat menyeimbangkan antara baik sikap, perilaku, ataupun kognitifnya dan motoriknya. Kira-kira demikian, Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Kak Indrianto. Tadi menurut pandangan dari Kak Indrianto itu bahwasannya PJOK itu ada di sekolah itu sebagai upaya untuk menyeimbangkan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tadi sudah dikembangkan juga apa itu kognitifnya, apa itu fisiknya, jadi ya, apa itu sikapnya sudah disampaikan tadi. Oke, Kak Hendranto, terima kasih buat tanggapannya. Selanjutnya kakak-kakak, ini ya. Jadi kenapa harus PJOK? Itu dia. Jadi kita bisa lihat capaian PJOK di Kurikulum Merdeka 2024. Jadi di sini menyinggung tadi semua tanggapan dari kakak-kakak tadi sekalian. Ada Kak Sukarman, Kak Amos, Kak Hendrianto, dia sudah termuat sebenarnya semua dalam ini. Jadi yang pertama itu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak. Jadi di sini kita garis bawahi gerak ya kakak-kakak. Baru kemudian berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani penuh kepercayaan diri dan konsistensi dan kreativitas. Aktivitas jasmani itulah kakak-kakak topik atau tema yang kita bilang misalkan bola besar, bola kecil, itu aktivitasnya. Tapi yang mau dikembangkan yang tadi itu geraknya tadi, itu dia. Jadi kalau selama ini kan kita berpikirnya bahwasanya ya apa yang mau dikembangkan ya kemampuan, keterampilan bermain ini. Nah, seperti itu dia. Jadi kita memang selama ini tidak melihat capaian itu atau katakanlah elemen itu. Jadi kita langsung ke topiknya itu dia. Misalkan sepak bola, bola voli, bola basket seperti itu dia. Jadi itu dia kakak-kakak ya. Baru kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan kepada mereka untuk memilih gaya hidup aktif secara jasmani. Tadi sudah disinggung juga, bukan hanya sekarang,
ke hari-hari yang akan datang. Dan kebiasaan itu akan lanjut hingga anak cucunya nanti juga. Itu dia. Baru kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Tadi sudah ada juga kakak yang menyinggung ini, ya. Sikap sosial itu tadi, sikap sosial ya Kak Amos tadi, kerjasama, bertanggung jawab, itu sikap-sikap sosial ya. Dan kemudian emosional di sini mematangkan emosionalnya, di sini pasti juga tadi menekankan nilai-nilai fair play, ya. Ini sangat penting. Inilah yang tidak, katakanlah kalau kita di kehidupan lingkungan kita bertetangga kadang hal-hal ini kan sulit ya. Itu dia. Jadi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kita di sekolah, terutama dalam PJOK ini, jadi memang terbawa itu dia ke lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya. Kemudian menanamkan apresiasi, mengembangkan hidup positif untuk aktif jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi tadi benar Kak Hendrianto menyelaraskan, menyeimbangkan dari yang keempat ini. Kak Sukarman, ini induknya semua. Maaf ya, yang tujuan kita memang ini sangat 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 luas. Itu dia. Jadi memang ya kita harus siap dengan itu. Kita harus menjadi guru PJOK yang benar-benar memperhatikan 4 poin ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kakak-kakak. Tadi sudah saya singgung juga di awal, kita masih ada yang kurikulum 2013, ada yang kurikulum Merdeka. Kita terlepas dari kurikulum apapun itu. Ya, terlepas dari kurikulum. Apakah selama ini kakak kita tetapkan tujuannya? Siswa dapat melakukan ini. Siswa dapat mempraktikkan, siswa dapat menganalisis. Itu kira-kira seperti itu. Apakah tujuan itu memang sudah kita benar-benar kita pahami? Itu dia. Dan ketika kita melakukan proses pembelajaran, sudah sesuaikah aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan tujuan itu? Oh, itu dia. Ini sesuatu yang sensitif ya kakak-kakak. Ini sesuatu yang sensitif. Tapi mau tidak mau ini harus kita kupas. Itu dia. Supaya ke depan ini ada perbaikan. Itu dia. Jadi kita coba lihat RPP kita atau modul ajar kita, kira-kira sudah tercapai nggak semua tujuan yang kita buat itu? Kita sudah melakukan aktivitas sesuai dengan itu kah? Kira-kira gitu. Oke, silakan kakak-kakak, ada yang open mic, silakan. Atau boleh di kolom chat, sudah menjadikannya sebagai acuan, sudah, belum, boleh, silakan kakak-kakak. Boleh kita ketikkan di kolom chat. Oke, Kak Sukarma mau langsung menyampaikan, silakan Kak. Ya Kak, terima kasih. Kalau ditanya masalah memahami tujuan mata pelajarannya, sekitar 70% mungkin kita sudah paham ya semuanya kakak-kakak ya. Tetapi aplikasi di lapangan ini Kak, mungkin capaian akhirnya itu apakah siswa itu sudah memenuhi target atau belum, itu yang masih jadi problem kita gitu. Kalau misalnya tujuan pelajaran siswa kita harapkan bisa begini, bisa begini, tapi di lapangan siswa belum bisa mencapai itu semua gitu Kak. Mungkin itu aja problemnya di lapangan yang terjadi Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Bisa saya tangkap bahwasannya tujuannya sudah kita pahami untuk ini, untuk melakukan ini, aktivitas semua. Cuma ketika selesai kegiatan pembelajaran, kok masih ada yang kurang ya kira-kira seperti itu. Kok agak lari ya? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Kak Sukarman, silakan Kak Hendranto mungkin tanggapan lain. Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih saya jadi guru ini sekitar 15 tahun lah ya. Jadi Ya, kalau di akhir-akhir ini saya memahami bahwa satu prinsip saya adalah bahwa tidak semua anak didik itu menjadi atlet dan tidak semua itu jadi sarjana. Namun prinsip itu saya hanya mau menjembatani pertama bagi yang mau. Nah, kalau kurang mau atau kurang tertarik, ya hanya komunikasi gitu. Ataupun kita bertanya, melakukan pendekatan. Jadi, kalau untuk pemahamannya eh, bahwa tujuan ini, kita harus menanamkan di diri kita masing-masing bahwa
intinya adalah tidak semua anak itu jadi atlet atau harus mampu jadi menguasai materi itu. Dan tidak semua anak itu juga jadi katakanlah melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Hanya saja bagaimana kita selaku guru PJOK ini bisa menjembatani mereka. Demikian kira-kira Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Hendranto. Kak Hendranto tadi menyampaikan tanggapannya bahwasanya anak-anak itu unik, kira-kira seperti itu. Uniknya maksudnya di sana memiliki potensi masing-masing Kak ya, Kak Hendranto. Jadi memang nggak boleh kita arahkan harus ke sini, harus ke sana, harus ke situ. Jadi kalau Kak Hendranto tadi mengatakan menjembatani, kalau saya mengatakan Kak memfasilitasi, kira-kira hampir sama ya. Jadi intinya jembatan ini tujuannya apa? Supaya sampai dari seberang sini ke seberang sana, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana caranya, apa prosesnya di jembatan ini? Nah, itu akan yang menjadi proses pembelajaran nantinya. Oke, terima kasih menganalogikannya seperti itu tadi Kak Hendranto. Eh, saya mau baca ini di kolom chat kita, ada Kak Marno. Belum sepenuhnya karena pengaplikasiannya penerapannya ya, penerapannya di lapangan masih memberikan pembelajaran biar tahu dulu materinya. Jadi pemahamannya dulu, kira-kira seperti itu. Di sini Kak Amsar memahami tujuan tetapi belum maksimal mengaplikasinya sesuai dengan modul ajar. Kakak-kakak, nah ini kebetulan disinggung sama Kak Amos ya. Jadi kita juga masih bingung ya, kakak-kakak mungkin masih bingung dengan istilah-istilah perangkat pembelajaran yang sekarang ini. Apa bedanya kurikulum 2013 sama kurikulum eh, Merdeka ya. Jadi saya mau sampaikan sedikit Kak ini. Kalau Promise itu di K13 Prosem, kurikulum Merdeka. Silabus itu di K13 eh, di kurikulum Merdekanya ATP, alur tujuan pembelajaran. KI di K13 itu dianggap sama itu dengan capaian pembelajaran. Baru kemudian RPP itu modul ajar. Kadang hal-hal seperti itu pun kadang membingungkan kita. Benar ya kakak-kakak? Benar ya, itu dia. Jadi memang ini perlu pendalaman yang sangat butuh waktu sebenarnya. Itu dia. Jadi memang mau tidak mau ya memang kita harus melakukan itu. Jadi jangan kita anti dengan hal-hal seperti ini. Kalau dikatakan sudah dikatakan eh, dari kurikulum apa namanya PKS kurikulum dikumpul ya RPP-nya atau dikumpul ya modul ajarnya. Nah, ini udah bingung ini dari mana dari mana. Jadi harapannya setelah kita mengikuti program ini ada niat dulu, mulai dari diri dulu, niat dulu untuk katakanlah merancang sendiri capaian-capaian atau kata elemen-elemen yang sudah ditetapkan itu bisa kita kembangkan. Itu dia. Baru kemudian di sini ada KKM K13 di situ dia KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal seperti itu kadang sederhana tapi membingungkan kita. Ya, Kak ya. Oke, baik. Baru kemudian selanjutnya dalam konteks kurikulum merdeka kita dipersempit lagi kita ke kurikulum merdekanya. Kalau tadi terlepas dari kurikulum apa? Nah, itu tadi yang pertama kan. Jadi kalau di kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan mana maksudnya tadi, Kak? Tujuan yang ini, Kakak. Apakah ini bisa dicapai? Kira-kira seperti itu. Menurut kakak-kakak, ini kakak-kakak saya yakin dan percaya bahwasanya di sekolah kita mungkin sudah itu ada ya kakak-kakak yang belum mandiri belajar bahasanya ya, belum kurikulum merdeka ada nggak kira-kira kakak? Atau sudah, Kak, kami sudah semua kurikulum merdeka kira-kira seperti itu. Coba di kolom chat kakak-kakak, atau masih kombinasi, nanti ini kan kombinasi, sudah sepenuhnya kurikulum merdeka, masih sepenuhnya, karena di daerah kita juga, di sini Kak, masih ada yang kurikulum 2013, semua. Jadi tiap tingkatannya. Oke Kak, ini kita mau lihat dulu di sekolah Kak Hendiranto mungkin Kak Soekarma atau kakak-kakak yang lain itu sudah full kah kurikulum merdekanya atau masih kombinasi? Ah, kalau di sekolah saya sendiri, Kak Karman masih apa ya mandirinya istilahnya Teh? Ya, ada mandiri Masih mandiri ya. mandiri belajar, ada mandiri berbagi ya dulu ya itu ya.
Nah, belum apa? Jadi masih untuk kelas 10 sekarang itu masih baru kurikulum merdeka. Iya, Mau naik kelas 11 baru dia nanti iya, itu. Itulah yang pertama gitu. iya. Sama Dan guru berarti Kak, penggerak sama di di sekolah kita sekolah kita. baru saya yang keempat Iya, masih iya. sedikit. Eh, berarti kakak-kakak, iya, di sini Kak Amsar di sekolah tinggal fase C yang belum kurikulum merdeka. Oke, kelas 5 6 ya. 1 4-nya berarti sudah. Kak Nina juga 1 4 sudah. Kak Nina 1 4 masih ke 13. Oke, belum sepenuhnya. Berarti yang kita simpulkan ya kakak-kakak bahwasanya di kelas kita ini masih kombinasi ya, rata-rata kombinasi ya. Jadi ya. Oke, kakak-kakak sekalian, dalam konteks kurikulum merdeka, menurut kakak-kakak, apakah tujuan yang tadi itu, tujuan yang holistik yang kakak katakan tadi itu bisa dicapai? Kita kan kurikulum merdeka itu ya kurikulum merdeka, kurikulum yang memberikan kebebasan ya, kira-kira seperti itu. Namun kebebasannya kebebasan yang bertanggung jawab, memberikan katakanlah peran kepada siswa. Jadi bukan lagi eh, teacher center, tapi sudah student center, kira-kira seperti itu kurikulum merdeka. Apakah menurut kakak-kakak melalui kurikulum merdeka tujuan-tujuan PJOK itu bisa tercapai? Nah, itu dia. Eh, saya mau lihat jempolnya. Kalau misalkan sepakat dengan itu, apakah bisa tercapai ataukah tidak? Oke, silakan, Kak Amsar. Baik Kak Daniel, kebetulan di sekolah saya kelas PASE C 56 itu yang tinggal belum kurikulum mereka, tapi sesuai dengan amanat yang sudah diedarkan untuk semester depan seluruhnya sudah harus menggunakan kurikulum merdeka dan namanya juga dijadikan kurikulum nasional jadinya. Iya, Jadi iya, iya. sebagai kurikulum nasional. Jadi apakah dapat tercapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan tadi? Kalau menurut saya perlu proses ya Kak Daniel. Artinya kita harus yang pertama seperti yang Kak Daniel tadi merubah paradigma kita dulu. Bagaimana tentang materi-materi yang kita pelajari kemudian kita terapkan di kelas kita. Artinya selama ini memang benar kalau di sekolah itu ketika masuk materi sepak bola ya tekniknya yang kita ajarkan, bukan pada aktivitas jasmani atau melalui permainan apa seperti itu. Artinya berbeda dengan merdeka. Kalau dia merdeka anak dibebaskan untuk memilih cara bergeraknya dengan tujuan yang sama. Itu yang saya pahami baru sampai di sana Kak Daniel. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amsar. Pemahamannya sudah, mohon maaf Kak Amsar ya, sebenarnya sudah mulai mengena. Harapannya seperti itulah kakak-kakak. Jadi kita nggak boleh lagi sebenarnya idealis ya kakak. Jadi gaya-gaya, namun tergantung ya, tergantung materinya, tergantung di mana kita ya. Gaya-gaya yang teacher center itu berpusat kepada guru itu sebenarnya sudah boleh kita minimalisir. Kakak-kakak itu pernah di modul berapa ya kalau nggak salah itu ada gurunya di depan, ada gambar siswa di belakang itu komando ya. Baru kemudian ada peluit. Nah, ada peluit itu kan, nah, kalau kakak-kakak masih ingat. Jadi sebenarnya melalui kurikulum merdeka ini ya hal-hal tersebut itu bukan kita hindari, tapi kita minimalisir. Itu dia. Jadi kita lebih memfokuskan aktivitas belajar itu kepada eh, aktivitasnya siswa. Itu dia seperti itu. Jadi eh, terima kasih Kamsar. Mudah-mudahan kakak-kakak yang lain juga, saya juga, bukan hal yang mudah, kakak-kakak. Bukan sesuatu hal yang mudah. Kita guru aja sulit ya kakak-kakak. Kita sulit untuk diberikan kemandirian untuk belajar sendiri, baik melalui online atau melalui pelatih. Kita sulit, sulit dia. Apalagi siswa. Itu dia. Kita kan ini harapannya tahun ini atau tahun ajaran baru sudah kurikulum semua, sudah semua. Jadi seperti yang Kak Amsar bilang sudah kurikulum merdeka semua, seperti itu dia. Kurikulum nasional, jadi kurikulum nasional. Benar, Kak Amsar. Jadi memang perlu pembiasaan. Jadi kakak-kakak, itu harapan saya kepada kakak-kakak sekalian dan kepada saya juga sebenarnya, bahwasannya kita mulai dari sedikit demi sedikit lah perubahan itu. Kakak sepakat kakak-kakak sekalian, kita mulai dari hal-hal yang kecil, itu dia. Karena memang kalau mau seperti membalikkan telapak tangan, ini nggak akan tercapai sebenarnya. Terakhir kita jadi, kalau bahasanya pembangkang, jadi menghindar, ya seperti itulah dia. Jadi harus kita mulai sedikit demi sedikit. Kita aja guru sulit,
apalagi siswanya. Kira-kira seperti itu ya Kak Amsar ya. Jadi memang kita mulai dari kita dulu, baru kita mulai pendekatan kepada siswa, ya nggak boleh. Mungkin dia berproses 1 semester, 2 semester, bukan hal yang katakan bukan hal yang katakan 1 minggu, 2 minggu bisa sesuai dengan yang ada di situ katakanlah di modul kita itu. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih Kak Amsar sudah memperdalam pembahasan kita untuk siang hari ini. Ya, jadi kakak-kakak memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran, capaiannya tadi, gitu ya. Tercapai atau tidak, gitu ya. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Oke, pas tadi yang kakak-kakak katakan itu. Sudah ada dari penyelenggara, dari pemerintah. CP-nya sudah ada. Sekarang, dilemparkan ke kita bolanya. Bagaimana kita, katakanlah menurunkan ini kepada tujuan pembelajaran? Itu dia. Oke, ya kakak-kakak. Oke, di situ dia. Kita di situ dulu, nanti kita kembangkan lagi ke bawah lagi. Kakak-kakak, atau masing-masing kakak-kakak sudah punya CP enggak di sini yang yang sesuai dengan fasenya? Sudah adakah? Tadi kan ada 4 ya kak ya, 4 itu tadi CP-nya. Sorry, elemennya, elemen yang mau dikembangkan itu, capaian pembelajarannya. Kakak-kakak di kelas ini sudah dapat semuakah yang kurikulum merdeka, yang revisi, yang terbaru? Yang boleh, yang sudah boleh tanda jempol, yang belum itu boleh tanda tanda Kak Sukarman tadi ya, ini merenung gini. Oh iya, jempol ke bawah ya. Kak Taruli sudah. Oke, Kak Marno belum ya Kak ya. Oke oke. Oke, siap Kak, siap siap. Nanti Kak, nanti saya share ya di grup kita ya. Itu ada yang revisi yang terbaru. Jadi kita biar bisa membedakan capaiannya. Jadi kita nggak paksakan eh, yang mau kita kembangkan harus semuanya, enggak. Kita sesuaikan sama kondisi sekolah kita dan karakteristik anak-anak kita. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Jadi kita kan berpikir aktivitas Kak ya. Ketika kita sudah mau belajar itu kan, mau memberikan pembelajaran itu, kita kan memikirkan langsung ke kegiatan siswa ya, itu, ke langkah-langkahnya itu dia, ke prosesnya seperti itu dia ya. Cuma tujuannya kita nggak tetapkan, nggak paku. eh, Nanti harus mencapainya ke sini seperti itu. Jadi eh, fokus langsung ke materi ya benar ini. Fokus langsung ke materi. Aktivitas apa yang dilakukan murid. Itu dia. Kita langsung mikirnya gitu. Kebanyakan ya seperti itu dia. Jadi kita berangkat, oh, tujuannya apa? Capaiannya apa? Kira-kira seperti itu. Ini harus kita agak geser dulu ya. Kita rubah dulu. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan backward design ini. Backward design ini mengembangkan kurikulum ini secara terbalik, Kak. Jadi kita dari bawah dulu. Tadi kan di atas ini kan kita memikirkan apa materinya, apa aktivitasnya nanti anak-anak. Sekarang kita dibalikkan. Jadi kita dari capaiannya dulu, apa tujuannya? Nah, kira gitu. Baru kemudian eh, metodenya dengan capaiannya tadi, cara apa yang kita lakukan untuk menilai? Formatif, sumatif, seperti itu dia. Baru kemudian masuklah dia ke perencanaan pembelajarannya, strategi pembelajarannya, termasuklah di situ gaya, metode, seperti itu dia. Jadi kakak ya, bisa kira-kira dipahami kak ya. Jadi backward design itu kita ke akhir dulu, mundur dulu. Dari akhir dulu kita baru ke katakanlah materi atau topik yang dipelajari, aktivitas yang dilakukannya itu dia. Selanjutnya, jadi backward design itu merupakan proses yang sistematis. Jadi proses yang sistematis ini yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi kita dari tujuannya dulu. Kita melakukan sesuatu, kita harus tahu tujuannya dulu. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Jangan kita lakukan, tapi kita nggak tahu arahnya kemana tujuannya. Karena dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Kita melakukannya kan karena kita tahu apa efeknya nanti ya. Tujuan kita melakukan itu apa kira-kira? Kita mau jalan ini tujuannya kemana? Iya. Jadi jangan kita pikirkan di jalan nanti ada apa? Ada bajing, ada lubang, ada jalan rusak atau yang lain-lain. Kita pikirkan tujuannya dulu, ya. Kemananya dulu itu dia. Oke. Baik kakak-kakak, ada kira-kira yang mau dikuatkan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi?
Lanjut Kak, kita lanjut. Lanjut Kak Daniel, udah kuat semuanya kita ini. Oke, silakan. Makasih Kak Indranto. Oke, kita masuk ya ke aktivitas kedua. Jadi di sini aktivitas kedua itu penyusunan program PJOK, ya. Jadi penyusunan program PJOK di sini ada kurikulum berbasis standar. Jadi di sini kakak-kakak saya ajak untuk menyatakan benar atau salah pernyataan yang pertama. Nah, ini pernyataan pertama. Kakak-kakak boleh di kolom chat, boleh langsung menyampaikan juga boleh. Nanti kalau kakak-kakak menyampaikan, enggak itu, harusnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan kakak-kakak, benar atau salah pernyataan berikut. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Salah. Oke, Kak Andranto salah. Oke, di kolom chat ya, juga kakak-kakak, silakan. Oke, nanti ditanggapinya Kak ya. Nanti ditanggapi kalau misalkan kawan-kawan ini sudah Kak Amsar salah, Kak Firman salah. Oke, yuk kakak-kakak yang lain. Usul Kak Daniel, bagaimana kalau emoji saja kita pakai? Oke, bisa. Kalau dia jempol ke atas ya, kalau benar ya Kak ya, jempol ke bawah salah ya. Siap. Oke, aman-aman. Silakan gas Kak. Oke, kurang tepat. Oke, selanjutnya. Marno, Kak Marno salah ya, salah, ke jempol ke bawah ya. Oke, baik. Baik, secara umum salah. Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Kenapa mengatakan ini salah? Harusnya seperti apa? Oke, silakan Kak Indran. Ya, baik. Saya berpendapat ini salah atau kurang tepat karena kurikulum itu bukan merupakan perangkat aktivitas hanya menguasai keterampilan. Karena di kurikulum ini semuanya kan yang kita hadapi adalah manusia dan boleh dikatakan memanusiakan manusia kita guru ini. Ya, Mulai dari segala sesuatunya tumbuh kembangnya, baik itu gerak dasarnya dan semuanya. Jadi perangkat itu bukan hanya untuk menguasai keterampilan. Demikian Kak Daniel. oke, Kerohaniannya juga, spiritualnya juga perlu ditingkatkan, kan itu. ya, benar. Oke, terima kasih Indranto tanggapannya. Tadi Kak Indranto mengatakan ini salah. Tadi sudah kita bahas juga di awal Kak ya. Tadi tujuan PJK itu tadi ada 4 poin. Jadi ya, jadi bukan hanya keterampilan saja, dia ada ranah sikap, ranah pengetahuan. Oke, terima kasih Kak Indranto. Mungkin ada kakak yang lain sebelum kita bungkus. Oke, salah semua. Oke. Ya, oh iya, silakan Kak Amos. Baik Kak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk dia yang pertama itu untuk kebutuhan dan karakter peserta didik. Kemudian dia ada bagaimana konteksnya ke masyarakat, waktu pelajarannya berapa menit, kemudian di kurikulum juga ada alokasi jam pelajaran, kemudian ada cakupan dan tahapannya, dan yang terakhir ada teknologi yang bagaimana diterapkan. Itu menurut saya yang kurikulum berbasis standar. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi istilahnya berbasis standar, istilahnya standar kurikulum ya, kira-kira seperti itu. Ada dia eh, apa di dalam strukturnya, struktur kurikulum itu ada hal-hal itu yang harus dipenuhi Kak ya, bukan hanya keterampilan. Jadi ranah yang lainnya juga kira seperti itu. Ada standarnya lah kira-kira seperti itu. Boleh meningkat, ya memang harusnya meningkat, tapi boleh di bawah. Ya harapannya harus sesuai dengan standar kira-kira seperti itu. Oke, baik Kak, kita lihat jawabannya. Oke, salah ya. Selanjutnya pernyataan kedua. Oke. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jadi buku teks itu dianggap sebagai sudah bisa dikatakan kurikulum. Oke, Kak Amsar salah ya. Kak Indranto salah. Kak John juga salah. Salah. Oke.
Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang open mic? Ini salah. Salahnya Kak Sukarman di sini yang tepat bagian dari isi kurikulum. Jadi merupakan bagiannya ya, Kak Sukarmannya. Ya, oke. Kak Indranto silakan. Baik, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Antara iya dan tidak memang. Tidaknya di mana? Karena orang untuk belajar itu bukan hanya semata-mata dari buku. Bisa dengan teknologi, alam juga bisa. Nah, salah satu contoh, eh, seorang anak bisa dia mahir bertukang hanya dengan BNN, bagian nengok-nengok, ya kan? Jadi tanpa buku bisa dia membangun sebuah rumah. Demikian juga seorang di nelayan tanpa dia sekolah pun bisa dia membaca cuaca. Oh, ini nanti arah ikannya di sana misal. Atau bisa dia ketahui ini cuaca nanti jadi begini. Nah, ini kan jadi makanya memang bisa ini agak menjebak juga ini kalau dia buku teks, ya kan? Dikatakan suatu kurikulum. Tetapi kurikulum yang sebenarnya adalah isinya atau materinya yang lebih tepat sebenarnya. Kira-kira demikian. Makanya saya katakan ini salah. Terima kasih, Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Hendranto. Jadi Kak Hendranto tadi menyampaikan bahwasanya bisa iya bisa enggak ya Kak ya tadi ya. Buku teks itu masuk dalam katakanlah bisa dikatakan suatu kurikulum. Eh, oke, nanti kita lihat Kak ya. Jadi kita kalau dikatakan merupakan suatu kurikulum, kurikulum itu ada strukturnya ya kakak-kakak. Ada komponennya lah saya katakan, ada komponennya. Nanti bisa kita lihat. Oke, silakan Kak Amos. Seperti sedikit lah Kak ya, menyimpang. Yang seperti yang saya chat itu, yang saya tulis di pesan kolom itu, Iya. buku teks Ya. untuk keuntungan. Karena kita lihat di mana-mana buku teks itu nggak pernah kita ditanya buku yang seperti apa. Jadi banyak buku di perpustakaan ya kan Kak, bukan Iya, Kak. istilahnya untuk keuntungan lah itu buku itu, bukan untuk apa, karena jarang dipakai, kemudian banyak yang tidak sesuai. Nah itu Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Amos. Kirain tadi Kak Amos mau nyinggung fee-nya. Rupanya ini Benar, ya, benar Kak. Kak, benar. Rupanya dia katakanlah buku yang sudah katakan diwajibkan untuk dibeli sekolah itu ternyata nggak sesuai dengan kita. Iya. Standarnya lebih rendah daripada yang kita harapkan, kira-kira seperti itu ya. Karena Sebenarnya yang kita lihat ada referensi atau buku lain yang lebih bagus. Kenapa nggak itu? Kira-kira seperti itu. karena Oke, itu dapat. Iya, bukan bukan. ranah kita ya Kak Amos, tapi Iya. kita tahu akan itu ya. Oke, itu sebenarnya bukan ranah kita ya. Oke, silakan. Kak Firman, silakan Kak. Silakan Kak Firman, open mic. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena di buku teks itu kan Kak hanya terbatas teori, nggak ada struktur bagaimana teori apa yang mau kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti yang dikatakan Kak Amos, berapa DP apa segala macam itu tidak dituangkan dalam buku ajar. Karena di buku ajar itu kan hanya bagaimana teori-teori dalam sepak bola misalnya kan, atau juga sejarah-sejarah dalam sepak bola, bagaimana penerapan-penerapan untuk kurikulum itu tidak ada, jadi tidak tepat. Dan juga buku teks untuk keuntungan, saya setuju Kak Amos, bisa jadi karena keuntungan. Terima kasih, itu aja Kak, sedikit masukannya. Oke, terima kasih Kak Firman tadi menyampaikan bahwasanya buku itu kalau bisa saya bahasakan Kak itu di sana itu dimuat lebih cenderung ke kontennya Kak ya, konten pembelajarannya ya. Jadi ya, ya, oke, baik, terima kasih kakak-kakak yang lain. Kita lihat kembali ya ke sini ya. Oke, benar kakak-kakak, salah ya. Buku teks itu belum bisa dikatakan sebagai suatu kurikulum. Itu dia. Jadi kalau dikatakan tadi bagiannya bisa iya bisa enggak juga karena memang kita tahu komponen kurikulum itu apa sebenarnya. Mulai dari CP-nya tadi hingga sampai ke asesmennya. Tuh, ada komponennya di sana. Apakah buku sudah memuat itu? Itu dia ya kakak-kakak. Selanjutnya yang terakhir ini yang ketiga. Di sini disampaikan saya bacakan untuk kita kakak-kakak.
Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bagaimana kakak-kakak? Kak Indranto, benar apa? Benar? Setuju? Setuju, Kak Taruli? Oke, ini ada yang jempolnya banyak sekali. Oke, oke, baik, baik. Silakan. Oke, kakak-kakak, saya pikir kita sepakat akan ini. Ya, benar ya kakak-kakak. Oke, saya sampaikan sedikit penguatan bagi kita kakak-kakak. Jadi kurikulum itu, kalau kakak-kakak juga pernah baca ya, tuh kalimatnya. Kurikulum itu diartikan sebagai lintasan. Tadi kalau Kak Hendranto menyatakan jembatan, ada miripnya. Jadi eh, kalau kita di PJOK supaya lebih memahami, kurikulum itu sebagai lintasan lari yang harus ditempuh pelari dari start hingga finish. Untuk apa? Untuk memperoleh katakanlah bisa medali, bisa penghargaan, seperti itu dia. Jadi lintasannya itulah dikatakan kurikulum. Jadi di lintasan ini kan banyak hal yang bisa terjadi ya. Mungkin kita membayangkan lintasannya 100 meter, 200 meter, 400 meter. Jadi berbeda lagi, itu hanya katakanlah analoginya. Kalau kita di sekolah itu kan bisa sampai 1 semester, 1 tingkat, 3 tingkat, bahkan di SD ini lama lagi ya, di SD ya 6 tahun seperti itu dia. Jadi ibaratkan lintasannya lari, lintasan lari seperti itu. Jadi kakak-kakak kurikulum ini menitik beratkan kepada keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik sesuai dengan standar yang diharapkan. Ada standar yang diharapkan. Itu dia standar yang diharapkan tadi. Itulah tadi kakak-kakak elemen yang harus dicapai tadi itu. Itu dia elemen yang tadi. Oke, baik. Selanjutnya, ini saya sampaikan untuk kita. Jadi komponen kurikulum itu, kalau dia kurikulumnya merdeka harus memenuhi katakanlah yang 5 ini. Ada strukturnya, ada capaian pembelajarannya, ada pembelajaran dan asesmennya. Pembelajaran ini langkah-langkahnya kakak-kakak ya. Baru kemudian ada penggunaan perangkat ajarnya, baru kemudian ada kurikulum KWSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini kesemuanya ini dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan. Jadi ini terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Itu bisa visi sekolah, visi misi sekolah itu disesuaikan dengan itu. Tujuan satu pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, ya. Oke. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satu pendidikan? Jadi kalau yang selama ini ya sama jadinya semua kan, karena kita tinggal copy paste yang tadi. Jadi harapannya memang kurikulum tiap satuan pendidikan itu berbeda, bukan hanya beda di daerah. Kadang ya memang harus di sekolah juga beda. Dalam satu daerah pun sekolah itu ya beda karakter karakter anak di sana. Visinya sekolah itu kan beda juga. Itu dia. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan ini eh, tujuannya apa? Ya memang agar memberikan makna lah, bermakna. Ini dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan seperti itu, kebutuhan sekolah. Jadi di kurikulum merdeka ini nggak ada dibatasi lagi, nggak ada dikunci lagi harus yang ini, harus yang ini. Jadi diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum itu. Jadi dia eh, KWSP ini merupakan kurikulum yang dikembangkan dan yang digunakan satu pendidikan secara khusus. Ini kita harus bawahi khusus ya kakak-kakak, secara khusus. Jadi memang mempertimbangkan yang tadi, itu dia visi misi sekolah, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, baru kemudian perencanaan pembelajaran itu tadi dia. Oke, baik kakak-kakak, mari berbagi cerita saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini kakak-kakak terbuka saja ya kakak-kakak, terbuka saja memang agar kita memang tahu sebenarnya eh, kakak-kakak sekalian sebagai guru PJOK itu bagaimana menyikapi tindakan eh, kalau dibicarakan kalau kita merancang katakanlah kurikulum ini. Itu dia ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Program PJOK merencanakan pembelajaran. Kita bikinlah ya kita katakanlah ini menyusun ya, menyusun rencana atau perangkat pembelajaran kita katakan. Bagaimana kakak-kakak selama ini?
Silakan kakak-kakak boleh dituliskan di kolom chat. Ya kakak, silakan. Atau ada langsung open mic boleh juga. Apakah oke, silakan Kak Sukarman. Kak, terima kasih. Saya mencoba menanggapi bagaimana saya merancang program PJOK yang selama ini saya lakukan. Mungkin nggak selama ini ya, mungkin baru-baru ini aja mungkin saya merancang itu sesuai dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis gitu kan. Maksudnya dari menganalisis kurikulumnya dan kebutuhan siswa itu apa, hingga menetapkan tujuan, memilih materi, terus mengembangkan kegiatan gitu Kak. Selanjutnya nih tujuan ini saya memastikan program PJOK itu yang dihasilkan nanti sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi itu menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Tadi Kak Sukarman sudah menyampaikan. eh, Terima kasih Kak. Intinya ada perubahan diri Kak ya, perubahan diri. Bukan tadi saya tangkap itu baru-baru ini mungkin ya seperti itu. Tapi itu pun Kak sudah menjadi nilai plus ya, nilai plus. Bahwasanya kita sudah ada pergeseran lah, kita katakan sudah ada pergeseran. Itu dia. Jadi oke Kak, nanti ke depan ini semakin dikembangkan. Terkadang memang memulainya, kayak Kak Sukarman, memulainya yang sulit. Jika kita sudah mencoba, ya sama ya, memulai mencoba. Ini mencoba ya, bersentuhannya dulu ini yang sulit ini. Dan kalau kita sudah katakanlah mulai melakukan, terlepas dari benar salah, eh, rancangan kita sudah katakanlah sudah eh, maksimal, sudah sesuai dengan 100% seperti itu mungkin ada butuh proses ya Kak ya, butuh proses. Namun ketika kita sudah mulai mencoba, ya itulah yang diharapkan seperti itu ya. Oke Kak, jadi tadi situ Kak Skormas katakan sudah mulai mencoba ya Kak tadi sesuai dengan eh, komponen-komponen yang tadi lagi ya di situ. Oke, silakan. Terima kasih Kak Skorman. Lanjut Kak Jul. Baik Kak, terima kasih. Kalau saya untuk kurikulum Merdeka ini, kebetulan memang masih ATM ya Kak. Itu ada dari saya lihat namanya dari grup itu Kak Ali Jainal. Jadi dari kakak itu dikirim file tentang modul ajar dan bukunya yang disusun oleh tim mereka. Tapi saya tetap menyesuaikan dengan yang saya ajarkan sama murid. Misalnya kan aktivitas air. Aktivitas air itu jujur saya itu untuk membawa anak-anak ke kolam renang itu nggak pernah saya lakukan karena apa? Biaya itu terlalu banyak. Orang tua itu kalau disuruh kumpul uang pasti keberatan. Jadi kan dalam modul ajar itu kan siswa mampu mempraktekkan. Jadi kan saya nggak bisa mempraktekkan itu. Nah, jadi saya rubah di situ hanya bisa siswa memahami aja. Jadi ketika saya lihatkan video gerak dasar, misalnya materinya itu gaya dada. Jadi kan saya lihatkan video bagaimana cara gerak dasar kakinya, lengan, pernapasan. Jadi anak-anak dengan setelah melihat video mereka bisa menjelaskan ulang bagaimana cara gerakan kakinya. Itulah yang bisa saya contoh dan saya coba merubah, memodifikasi menurut kebutuhan di sekolah saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Julfa. Jadi memang benar yang dikatakan Kak Jul. Jadi kalau kita berbicara kurikulum, dari apa yang kita bahas dari awal tadi, ini kan cenderung ke kegiatan aktivitas intrakurikuler ya kakak-kakak ya. Jadi bukan di kegiatan ekstra itu dia. Jadi memang kalau kita ingin meningkatkan elemen keterampilan gerak renang, sebenarnya kita harus punya kolam renang sendiri. Benar ya kakak? Sepakat ya? Karena memang jam pelajaran kan itu kan singkat ya. Kita kan lebih banyak melakukan kegiatan katakanlah keterampilan koordinasi gerak renang itu kan ketika ekstra ya, benar ya kak?
mungkin Kak Jul tadi ya buat apa kita lakukan itu? Kita pilih elemen keterampilan. Jadi Kak Jul tadi memilih elemen pengetahuan gerak mungkin seperti itu. Jadi pemahamannya saja, benar Kak? Karena memang siswa mampu melakukan katakanlah aktivitas gerak senam contohnya gerak renang, luncuran ini yang lain-lain seperti itu. Dilakukan atau enggak? Kan enggak dilakukan. Jadi ngapain ngapain dibuat gitu ya. Jadi dia lebih ke pengetahuan gerak tadi kan tadi kan ada elemennya ada 4. Yang pertama itu keterampilan, yang kedua keterampilan gerak ya, keterampilan gerak, kedua pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, baru kemudian pengembangan karakter atau nilai-nilai gerak yang tadi itu ya kakak-kakak. Terima kasih Kak Jul buat sudah memulai juga ya seperti itu. Jadi kita dikasih kebebasan lah memilih kakak-kakak sekalian. Oke baik, terima kasih. Adakah kakak-kakak yang lain? Oke, ini itu sudah tadi bungkusannya ya, kesimpulannya kakak-kakak. Kita lanjutkan. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja sesuatu yang bernilai? Itu ya. Terkait dengan ranah-ranah yang kita telah bahas di awal tadi. PJOK yang holistik itu dia. Jadi ini muara pertanyaannya ini kakak-kakak, ini agar kakak-kakak mampu menyesuaikan capaian atau elemen yang mau kakak kembangkan di sekolah kakak masing-masing. Itu dia. Jadi nggak sama sekolah Kak Jul sama Kak Sukarman, walaupun sama-sama misalkan SD seperti itu dia. Jadi ini mau menggali katakanlah analisa kakak-kakak apa yang kakak butuhkan. Apa sesuatu yang bernilai. Ketika anak itu mempelajari kita ajak belajar PJOK, apa kira-kira manfaatnya mereka tahu? Dampaknya lah kita katakan seperti itu. Silakan kakak, open mic langsung boleh. Silakan Kak Sukarman. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk yang kedua, apa yang bernilai untuk dipelajari bagi siswa itu, kalau menurut saya masalah keterampilan gerak Kak. Keterampilan gerak ini kita ketahui kalau pelajaran PJOK itu kan keterampilan atau praktek di lapangan itu sekitar 90% itu kalau menurut saya. Jadi keterampilan gerak itu perlu ditanamkan agar siswa-siswi dapat memahami segala bentuk gerak yang dilakukan. Selanjutnya kesehatan jasmani dan mental. Jadi nilai ini sangat bernilai sekali. Tujuan dari PJOK di sekolah mungkin untuk mengembangkan ataupun menanamkan hidup sehat baik jasmani atau mental dia. Selanjutnya sportivitas, kerjasama dan individunya itu memiliki rasa kepemimpinan gitu Kak. Nah, jadi yang penting untuk mengembangkan diri peserta didik itu secara keseluruhan tadi holistik tadi Kak, dan menjadi tujuan akhirnya itu adalah yang berkarakter positif gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Yang saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Kak Sukarman itu yang pertama memang tadi jadi dikembangkan lagi Kak ya. Tapi yang menurut Kak Sukarman itu apa saja yang bernilai untuk dipelajari siswa atau murid di pembelajaran PJOK atau di kelas PJOK tadi. Kak Sukarman itu menyampaikan keterampilan gerak ya Kak ya. Keterampilan gerak tadi yang paling diutamakan. Oke, keterampilan gerak ini terlepas dari aktivitasnya ya Kak ya, aktivitasnya kita sudah tahu itu tadi. Misalkan di SD dia gerak lokomotor, non lokomotor itu bisa divariasikan dengan berbagai bentuk ya, bentuk pola geraknya. Mungkin di tingkatan yang lebih tinggi, jenjang SMP lebih mengenal gerak spesifik itu dia. Udah diarahkan ke sepak bola, passing-nya, dribblingnya itu dia. Oke, tapi tadi Kak Sukarman intinya mengembangkan keterampilan gerak. Ya, oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Indranto. Baik, bagi saya Kak Daniel, sejauh siap, Kak. pengalaman yang saya amati, yang terutama adalah
sikap ataupun attitude-nya. Karena jujur sebenarnya negara ini bukan kurang yang orang pintar, tetapi sikap ataupun perilaku itu yang membuat seseorang itu bisa sukses atau berhasil. Kalau kita mendengar, sebenarnya kurikulum kita ini juga masih perlu nanti suatu saat mungkin ada perubahan. Karena apa? Kalau kita melihat sekarang pendidikan dasar itu sudah banyak dipelajari mulai bukan hanya calistung, sudah sangat terlalu tinggi. Sementara kalau di pelajaran di Jepang itu pendidikan dasar itu adalah menerapkan budaya, mempelajari budaya. Contoh bagaimana bersikap misalnya supaya jangan ikut antri, maka harus cepat atau dia harus lebih dulu. Dan juga budaya-budaya bagaimana saling menghormati sesama manusia dan juga mencintai alam. Nah, jadi ini adalah suatu budaya yang sangat kuat dipelajari di tingkat dasar. Nah, pendidikan semakin tinggi baru semakin spesifik atau mengerucut dia. Nah, jadi bagi saya mengadopsinya di pelajaran PJOK itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua anak itu menjadi atlet atau menguasai materi yang saya sampaikan, tetapi bagaimana perilakunya itu baik. Bagaimana dia bersikap dengan temannya dan juga ketika bermain di lapangan game, dia menjunjung sportivitas. Kira-kira demikian, Kak. Oke, terima kasih Kak Hendranto. Ini berbeda dengan ini bukan kita katakan salah ya, berbeda dengan dikatakan Kak Sukarman. Kalau Kak Sukarman tadi lebih keterampilan geraknya. Kalau kita kita ini ya dari elemennya kita lihat Kak ya, Kak Hendranto sama Kak Sukarman. Kalau Kak Hendranto ini lebih belajar melalui gerak. Nah, belajar melalui gerak, melalui aktivitas itu ada nilai-nilai yang diperoleh. Nilai-nilai ini eh, bisa kita arahkan ke fair play, kerjasama tim, komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, itu dia. Jadi makanya saya katakan tadi, ini nggak sama ya, elemen yang kita kembangkan ini nggak sama. Itu bisa nggak dipengaruhi oleh kompetensi gurunya? Bisa. Lingkungannya? Ya bisa. Nah, itu dia. Jadi memang saya mau arahkan kakak-kakak ke sana bahwasanya nggak ada ini kalau kita di kurikulum merdeka nggak ada ini sesuatu yang katakanlah yang terikat. Kita dikasih kebebasan namun saya ulangi bertanggung jawab. Oke, Kak John silakan. Baik, terima kasih Kak Daniel. Sedikit aja, sesuatu yang bernilai untuk pelajaran PJOK, pendapat saya yaitu yang pertama yaitu yang mengenai keterampilan ya. Jadi supaya anak-anak tersebut bukan hanya untuk mengembangkan fisik saja, tetapi seperti kakak bilang juga ada kerjasama dan gotong royong. Itu yang pertama. Dan kemudian juga mereka juga supaya lebih memahami bahwasannya pendidikan PJOK itu juga bisa mengembangkan mental sosial atau juga bisa mengontrol bagaimana menahan suatu emosional seseorang itu dan juga intelektual. Dan yang terakhir adalah manfaatnya bagaimana mereka memahami bahwa mempelajari PJOK itu adalah salah satu untuk kesehatan tubuh secara keseluruhannya. Itu aja Kak Daniel, terima kasih. Oke, Kak John ini lebih luas ya. Yang saya tangkap Kak John tadi keterampilan geraknya ya. Baru kemudian sama seperti Kak apa tadi Kak Hindranto belajar melalui gerak. Baru yang terakhir tadi Kak John itu menyampaikan memilih atau menyehatkan ya, memilih hidup yang menyehatkan kira-kira seperti itu. Tadi Kak John juga mengaitkan kepada kecerdasan sosial, emosional, intelijen ya. Jadi yang selama ini kan kita lebih menguatkan kecerdasan intelijen ya, AQ itu ya, AQ. Jadi sekarang dia Oke, kalau Kak John mudah-mudahan ini 4 elemen Kak ya. Ini 4 elemen ya 4 elemen tadi dari 5 ya. Kalau nggak salah dari 5 elemen itu dilakukan atau katakanlah itu nilai dari pembelajaran PJOK. Jadi kita pertimbangkan juga Kak
kita pertimbangkan juga, saya nggak katakan nggak batasi. 5 elemennya dipilih, ya oke-oke saja. Atau 4 elemennya, atau 3 elemennya, atau 1 elemennya, oke-oke saja. Cuma kita pertimbangkan juga ke waktu yang tersedia, ya, durasi waktu yang tersedia sesuai dengan pembagian ya di strukturnya ya kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Sukarman, Kak Hendranto, sama Kak John tadi sudah membuka wawasan kita, memperdalam pembahasan kita. Baik, selanjutnya kakak-kakak untuk sesi ini yang terakhir pertanyaannya. Oke, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum? Yang tadi sudah kita bahas tadi itu, elemen-elemennya tadi juga yang sudah kita bahas, yang dikemas dalam elemennya, baik kakak tadi katakan ranah sikap, ranah kognitif, ranah psikomotorik. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu mengintegrasikannya ke dalam sebuah proses pengembangan kurikulum. Jadi dengan kakak-kakak merancang ya, atau menurunkan dari capaiannya tadi, dari elemen, kecapaian, tujuan pembelajaran, itu sebenarnya sudah mengembangkan kurikulum itu, kakak-kakak sekalian. Jadi, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang sedang berlaku. Itu dia. Oke, silakan Kak. Oke, Kak Indranto silakan. Baik, Kak Daniel. Dari semua struktur kurikulum atau yang kita susun di perangkat pembelajaran, ada memang satu hal yang masih belum kita cantumkan. Mengintegrasikan itu berarti mengkoneksikan, menghubungkan antara satu materi dengan materi berikutnya, atau mapel PJOK dengan mapel yang lain. Nah, dapat saya artikan bahwa untuk mengintegrasikan ini dibutuhkan sebuah kolaborasi dan koordinasi bersama guru sejawat ataupun guru satu rumpun mata pelajaran. Nah, berikutnya adalah yang tidak lupa yaitu berpihak kepada murid itu. Nah, jadi berikutnya dia adalah koordinasi yaitu atau komunikasi dengan orang tua siswa. Tentunya kan kita sudah melakukan pengambilan data, terus juga sudah ada refleksi. Nah, ini semuanya harus bisa kita koneksikan semua sehingga dia bisa menjadi satu kesatuan yang utuh ataupun dia kuat. Kira-kira demikian, Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Hendranto, tadi sudah disampaikan kira-kira kata kuncinya mengintegrasikan itu ya Kak ya, menyatukan. Ini ada komponen-komponen yang kecil, komponen-komponen yang kecil tadi itu ya itu yang tadi Kak Soekarno menjawab holistik ya. Holistik itu kan kira-kira tadi Kak bukan hanya di keterampilannya, ini kan ada sampai dia eh, di hidup aktif sepanjang hayatnya. Bagaimana kita menyatukannya itu dalam satu kegiatan proses pembelajaran yang kita lakukan? Kira-kira itu pertanyaan di sini tadi. Kak Indranto sudah juga tadi menyampaikan harus melibatkan ini. Baru kemudian tadi ada disampaikan Kak Hindanto juga bukan intramapel kayak intermapel juga dengan mapel yang lain seperti itu dia. Mungkin di antar mapel yang lain nanti kita dipelajari juga nanti akan di modul 3 kalau nggak salah saya itu mapel yang terkait dengan PJOK. Jadi kita melibatkan eh, dalam sebuah PJBL Kak, Project Based Learning, kita melibatkan antar mapel itu dia. Jadi kita 2-3 mapel itu atau 4 mapel itu satu kita integrasikan untuk menjadikan satu project kita buatkan project, mereka membuatkan project itu dia. Oke, terima kasih Kak Indranto. Silakan Kamsar. Baik Kak Daniel, ini berdasarkan pengalaman saya di mengajar di SD ya Kak ya, bagaimana mengintegrasikan ini semua. Tentu kalau ada SD itu dominannya itu karakteristiknya tentu harus kita telaah dulu. Kalau karakteristik anak SD itu kan umumnya dia kepada permainan ya. Jadi kalau materi itu kita berikan secara baku, anak harus bergerak sesuai dengan instruksi kita, memang anak-anak jadi bosan gitu. Jadi kita perlu melakukan
tujuan pembelajarannya apa? Contoh kalau misalkan melempar dan menangkap dalam permainan kasti contohnya, kita mau jadikan sebagai tujuan pembelajaran, kalau kita buatkan anak itu seperti apa yang sebelum-sebelumnya ini kita buatkan, anak satu baris dengan baris lain saling lempar-lempar, anak-anak jadi suntuk atau malas bergerak melakukan. Tapi setiap tujuan pembelajaran itu kita harus berpikir, artinya sebagai guru harus kreatif. Kalau materinya misal melempar menangkap, harus seperti apa ya, kompetensi dasar anak, awal anak itu kan berbeda juga tiap fasenya. Kita maksudnya di fase apa? Kalau misalkan di fase A, anak belum mampu melakukan sama sekali, bahkan untuk melempar ke atas saja bola kasti itu kemudian ditangkap lagi belum mampu anak-anak kan. Jadi mungkin jaraknya yang kita modifikasi. Kemudian kita harus berpikir kreatif, artinya kalau di SD itu kita harus dominannya mungkin permainan ya untuk mengintegrasikan itu, karena dalam permainan itu kan kita tahu harus ada kekompakan, harus ada sportivitas, kemudian ada fair play, kemudian tanpa disadari anak-anak juga memahami nilai-nilai yang sudah mereka lakukan itu dengan sendirinya, harapannya seperti itu kalau untuk fase yang lebih tinggi. Kalau anak fase yang jenjang bawah mungkin belum memahami, tapi ke depan mungkin akan dapat dipahaminya dengan melakukan melempar dan menangkap, dapat juga dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Amsar. Ini sudah mengarah sebenarnya dengan pengembangan kurikulum yang kita lakukan. Ini pengalaman kita kakak-kakak ya. Jadi sebenarnya kakak-kakak kita nggak boleh samakan kegiatan aktivitas pembelajaran ya, tips pembelajaran di tingkat SD, SMP, SMA. Saya mau sampaikan kepada kakak-kakak, ada dia demon ya, demon pengembangan gerak itu kakak-kakak. Jadi di sini saya sampaikan untuk kita bahwasanya di usia katakanlah PAUD, TK hingga usia kelas 5 SD, di sana kita sebenarnya membangun gerak dasar, gerak fondasional ya, itu dia gerak dasarnya kakak-kakak. Jadi gitu gerak dasar ini apa? Nah, kakak-kakak yang di guru SD mungkin eh, sudah paham tentang itu ya. Apa gerak dasar ini? Itu dia. Ada yang lokomotor, non-lokomotor. Jadi setuju Kak, itu yang tadi mau saya singgung sedikit dengan Kak Amsar. Sebenarnya eh, sudah bersinggungan dengan itu Kak ya. Jadi model bermain. Jadi jangan kita langsung katakanlah passing bola jarak sekian, itu dia. Mana mungkin bisa, itu dia. Jadi sebenarnya kita sudah memaksakan anak itu untuk melakukannya. Jadi untuk tingkatan kelas 6 SD sampai kelas 8, di sini mereka mengeksplorasi kemungkinan. Jadi di sini ya anak-anak itu sudah ya kita kenalkanlah dengan teknik-teknik yang tadi itu. Misalkan sepak bola apa tekniknya, bola basket apa tekniknya, itu dia. Baru kemudian di kelas 9 sampai kelas 12 itu lebih mengarah gerak yang spesifik, mengembangkan gerak yang spesifik. Di situ dia. Jadi apapun ceritanya kakak-kakak, kalau gerak dasarnya salah, nah, kalau gerak dasarnya salah, dia nggak bisa melakukan katakanlah kemampuan gerak dasar fondasionalnya itu, ya memang akan berdampak kepada eh, kemampuan-kemampuan gerak yang selanjutnya atau gerak-gerak yang spesifik keahlian yang selanjutnya seperti itu dia. Itu dia. Jadi itu ada kan kakak-kakak ini pengalaman kayak itu ada kan POA ya di SD ya, perlengkapan olahraga anak itu ada satu set dia langsungnya satu set. Tapi mungkin kakak-kakak ini kadang bantuan dari pemerintah. Jadi kalau untuk mengupayakannya sendiri memang kakak-kakak harus lebih ini kepada mungkin siapa pejabat untuk mengalokasikan anggaran itu dia. Jadi memang eh, kalau kita gunakan bola yang standar itu, ya hati-hati kakak-kakak, ini akan mempengaruhi atau mencederai ini, bisa jadi mencederai untuk pertumbuhannya, perkembangannya si anak tersebut. Jadi memang geraknya yang paling utama, bukan katakanlah, sorry, mengenal geraknya yang paling utama, gerak dasarnya itu yang paling utama, bukan untuk keterampilannya dulu. Itu dia. Ya kakak-kakak, oke itu dia mungkin ya pemahamannya sedikit ya. Selanjutnya, saya mau menyampaikan bahwasanya
ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PJOK, pengembangan program PJOK. Jadi yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kita lihat anak-anak itu sebenarnya kemampuan awalnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa itu dia. Itu di modul yang sebelumnya ya, diferensiasi ya, kita melakukan diagnostik awal lah. Jadi apa sebenarnya kebutuhan gerak apa yang mereka ini, elemen apa yang mau kita kembangkan kepada mereka, seperti itu. Baru konteks masyarakat ini nggak boleh lepas dari seorang guru PJOK untuk mengembangkan program PJOK-nya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di sana lah kita katakan. Itu kalau misalkan Kak Endranto mungkin ini pemanduan bakat ya, kalau dia di apanya Kak ya, di apa namanya, di prestasinya ya, ada pemanduan bakat istilahnya dia ya, bahasanya ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan mereka di masyarakat itu harus kita perhatikan juga gitu ya. Baru kemudian ada waktu. Ini tadi Kak, alokasi jam pembelajaran, Kak Jul tadi mengatakan nih, ya ada dia kegiatan yang tidak akan mungkin kita bisa lakukan. Karena kita nggak punya itu prasarana, jadi kita paksakan. Nggak bisa juga kan itu dia, jadi kita sesuaikan dengan prasarana kita juga. Baru cakupan, tahapan, kemudian teknologinya. Oke, baik kakak-kakak. Oke, ini kakak-kakak sekalian, aktivitas kita yang terakhir. Kakak-kakak diingatkan kembali, kakak-kakak yang sudah melalui program guru penggerak yang sudah lulus atau sekarang yang sedang berjalan. Ini di modul 1-1 dulu Kak ya, di guru penggerak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini kita singgung lagi di sini untuk membuka wawasan kita bahwasanya kurikulum itu ya, kurikulum kita yang sekarang sebenarnya didasari dari pemikiran Ki yang tadi. Itu dia. Oke, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya, ayo kakak-kakak. Keterampilan gerak, Kak Sukarman ya. Oke Kak. Oke, baik kakak sekalian, ini langsung kita next-kan aja. Jadi apa yang kita bahas itu, Kak Sukarman lagi ini sehat jasmani dan rohani atau mental ya. Jadi di sini Kak, karakteristik kurikulum merdeka ya. Jadi yang kita bahas itu tadi kita diarahkan ke kurikulum merdeka itu maksudnya. Jadi dari yang kita bahas dari awal tadi kan di awal itu saya tanyakan siapa yang ini kurikulum K13 siapa. Tapi rata-rata kita kombinasi ya, yang kombinasi. Jadi sekarang ini kita diarahkan program ini diarahkan ke kurikulum merdeka. Itu dia. Jadi di sini fokus pada materi esensial dalam PJOK. Jadi di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi atau karakter peserta didik, baru pengembangan kompetensi karakter, pengembangan kompetensi sosial emosional yang tadi sudah sangat berulang sekali disinggung, sudah bolak-balik disinggung. Baru kemudian fleksibilitas. Jadi ini beda sekolah, beda ya kurikulum operasionalnya, beda juga pengembangannya, beda juga elemen yang dicapai. Ya, jadi memperhatikan konteks lingkungan dan budaya setempat. Ya. Oke, kakak-kakak. Baik, sekarang kita akan mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Tadi saya di awal sudah menyinggung, sebelumnya ini menyinggung bahwasanya kita diarahkan ke pemikirannya ke hadis tersebut. Ini kakak-kakak coba ingat lagi kira-kira buah pikirannya Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu yang paling mengena di hati bapak-bapak itu, kakak-kakak itu kira-kira apa ya? Itu kan ini ya. Ini sangat melekat ini sebenarnya ya. Oke, Kak Nendro silakan. Ya, salah satu kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Jadi itu terus juga keberpihakan kepada anak pada anak murid ya, dan juga bahwa menjadi manusia yang seutuhnya itu dan warga negara Indonesia seutuhnya, artinya bahwa budaya kita termasuk kearifan lokal itu yang harus masih tetap kita pelihara dengan baik, kira-kira demikian Kak Daniel.
Oke, terima kasih Kak Indranto. Tadi Kak Indranto itu sesuai, iya Kak tadi ya, kalau saya nggak salah, sesuai zamannya ya, didik anak sesuai zamannya. Kira-kira seperti itu Kak tadi ya. Jadi terima kasih Kak Indranto. Jadi di sini Kak Indranto menyampaikan kita mendidik anak yang relevan sesuai dengan kehidupan yang saat ini. Jadi kita jangan lagi katakanlah berpatokan kepada hal-hal yang kita lakukan pada masa lalu. Jadi didiklah anak sesuai zamannya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, Kak Amos silakan. Baik Kak, menurut saya pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang saya ketahui bahwa anak itu bukanlah kertas kosong atau tabula rasa, tetapi anak memiliki garis-garis samar setelah dia lahir ke dunia. Disitulah tugas kita sebagai guru untuk menebalkan garis-garis samar tersebut dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi yang menyatakan bahwa anak itu sudah memiliki garis-garis samar dan tugas guru adalah menebalkan garis itu. Di mana di karakteristik kurikulum merdeka ini juga bahwa kita menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Di kurikulum merdeka juga kita bukan menjadi istilahnya student center tapi bukan jadi teacher center tapi student center, di mana anak menjadi tujuan utama lah kita dalam pembelajaran. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amos. Tadi tabula rasa ya. Jadi jangan kita menganggap anak itu tidak memiliki potensi apa-apa ya. Jadi sebenarnya dia sejak lahir pun sudah ada potensi dalam anak tersebut. Cuma kita ya, ada input, ada proses, ada output. Saya sampaikan kepada kakak, ada input, ada proses, ada output. Itu dia. Jadi sebenarnya kuncinya di mana? Itu dia. Inputnya kurang, prosesnya baik, outputnya kira-kira apa? Nah, seperti itu dia kan. Kalau inputnya katakanlah baik, prosesnya kurang, outputnya apa? Itu dia. Jadi berkaitan yang disampaikan oleh mungkin kita bisa renungkan dalam pemikiran kita masing-masing. Prosesnya itulah kita kakak-kakak. Di prosesnya itulah kita. Jadi inputnya itu anak-anak yang kita ini, anak-anak yang kita ajari. Jadi misalkan Kak Amos SMP Kak ya, Kak Amos. SMA Kak. Oke, SMA Kak ya. Dia kan udah ada memiliki intake ya, inputnya dari katakanlah kelas 9 SMP ya. Ini bermacam-macam Kak ya. Kalau inputnya bagus, prosesnya kurang, kira-kira Kak Amos outputnya seperti apa? Ada 3 yang setahu saya Kak. Dia kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, hasilnya bagus. Udah pasti. Ya. Kalau inputnya bagus, prosesnya tidak bagus, kemungkinan hasilnya bisa bagus, bisa tidak. Kalau inputnya tidak bagus, prosesnya tidak bagus, dipastikan hasilnya tidak bagus. Oke. Baik kakak-kakak sekalian, terima kasih Kak Amos. Jadi menurut kakak-kakak, kita lebih harus menguatkan di mana? Di inputnya kah? Di prosesnya kah? Di proses Kak. Oke. Proses, karena proses itu kan hasil. Oke. Itu yang mau saya tekankan kepada kakak-kakak sekalian. Jadi memang ya kita harus memberikan proses yang bagus lah. Itu di kita posisinya. Proses itu di kita posisinya. Jadi ya. Jadi terima kasih kakak-kakak. Tadi sudah disinggung sedikit terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya sampaikan bahwasanya filosofi KHD itu ada pendidikan untuk semua, inklusi ya kakak-kakak, inklusi. Jadi kita singgung lagi yang kemarin eksklusivitas. Jadi kita nggak hanya satu orang ya, untuk semua, pendidikan ini untuk semua. Jadi ya. Baru kemudian disampaikan ke Hendranto tadi ada budaya ya, atau dikaitkan dengan budaya itu ya. Baru kemudian itu pendidikan itu harus holistik ya. Baru pendidikan karakter. Itu baru selanjutnya ini sistem Among ya. Oke, membimbing ya, itu ya, mengarahkan. Oke. Pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Ini kodrat alam dan kodrat zamannya, baru pendidikan sebagai alat pembebasan. Itu dia, alat pembebasan. Oke, baik kakak-kakak. Jadi kalau menggunakan bahasanya Kak Hendrianto tadi, menyeimbangkan, menyelaraskan, itu tadi bahasa Kak Hendrianto ya. Jadi menyeimbangkan cipta, rasa,
dan Karsa. Nah, itu ada ya? Itu dia. Oke. Baik, kakak-kakak sekalian, ini tadi kakak-kakak sudah menyinggung, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun. Ini Amung tadi, segala kodrat pada anak. Mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Have fun. Kalau kakak-kakak masih ingat have fun itu yang waktu kita di awal itu. Jadi tidak hanya tertawa saja, ada hal yang lucu, ada gerak yang lucu seperti itu. Memang ketawanya ini ya memang murni, lepas ya ketawanya. Senyumnya itu memang benar-benar nggak ada tanda tanya seperti itu. Bahagia ya dia ketika belajar. Jadi oleh sebab itu pendidik itu dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ini tadi kertas kosong tadi menebalkan ya agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Bukan dasarnya. Nah, itu dia. Oke. Baik, kakak-kakak sekalian, ada lagi yang mau kita perkuat terkait dengan ini? Silakan berbagi pengalaman kakak-kakak. Mas. Oke, silakan Kak Indranto. Baik, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang kita miliki dan merupakan sejarah ya, eh, untuk kaitan tadi ya Kak Daniel dengan Ya, ya. kurikulum Merdeka sekarang ya, ataupun dengan karakteristik kurikulum Merdeka yang sekarang ini, saya kira memang sebenarnya kurikulum Merdeka ini adalah mengacu kepada apa yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena isi-isi daripada bukunya Ki Hajar Dewantara itu adalah mencerminkan secara spesifik Indonesia atau keindonesiaannya, ya kan? Bahwa dia menempatkan dasar-dasar pendidikan itu adalah pendidikan untuk semua. Karena di masa penjajahan dulu itu pendidikan itu hanya dimiliki segelintir orang gitu kan, atau kalangan-kalangan tertentu. Nah, demikian Ya. juga pendidikan itu berbasis budaya dan pendidikan yang holistik, berkarakter, juga relevan dengan kehidupan. Jadi eh, inilah salah satu memang karakteristik kurikulum utama daripada apa namanya kurikulum Merdeka, dan ya berpihak kepada murid itu sebenarnya Menteri Pendidikan atau Kemendikbud juga ya sudah menyarankan bahwa pembelajaran itu tidak harus seluruhnya di apa bisa tersampaikan, namun ada yang esensial. Nah, dari kurikulum Merdeka ini karakteristiknya adalah bagaimana menciptakan eh, manusia atau orang-orang Indonesia ataupun anak didik kita itu, anak murid itu adalah menanamkan profil pelajar Pancasila yang menjadi pelajar yang Pancasilais, yang cinta dengan budayanya, cinta dengan negaranya, juga mencintai sesama umat manusia. Demikian, Kak Daniel. Oke, terima kasih bungkusannya Kak Indranto. Tadi sudah mencakup ya, sudah menyeluruh. Baik kakak-kakak, ini agar kita sudahi kegiatan kita. Jadi kurikulum Merdeka itu ya setiap anak adalah bintang ya kakak-kakak. Setiap anak itu adalah bintang di langit, kira-kira seperti itu. Memang kalau kita pikir ya, saya katakan ya, Kak Daniel bilang katakan sebuah bintang di langit. Kak di sekolah kami cuman mau bilangnya bintang. Tapi sebenarnya Kak kita nggak boleh seperti itu. Jadi mulai dari mengikuti program ini atau program-program lain, katakanlah semua anak itu adalah sebuah bintang di langit. Intinya bintang di langit dia memiliki potensi, dia memiliki kekhususan, dia memiliki kemampuan tersendiri. Cuma ya belum nampak mungkin saat ini. Itu dia kira-kira seperti itu. Dia memiliki potensinya diungkap, ditemukan melalui pendekatan. Jadi kita bagaimana melakukan pendekatan, memfasilitasi, menjembatani, menjadi lintasan untuk anak-anak tersebut. Oke Kak ya.
Baik, saya pikir itu kakak-kakak sekalian. Mohon maaf ini agak molor juga 15 menit ya. Tadi kita mulai jam 1, kita selesai di jam 14.45. Saya pikir cukup bermakna dari pertemuan kita saat ini. Harapannya kakak-kakak apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita kuatkan dalam sesi ini, itu bisa melekat dan bisa paling penting itu bisa kita terapkan di pembelajaran PJOK. Oke kakak-kakak, ini saya stop dulu. Baik, silakan on cam semua kakak-kakak. Ini kayaknya Kak Juli ini yang paling semangat ini. Silakan Kak, pose kita Kak. Mana Kak posenya? Yang biasa aja lah Kak. Tetap Yang mana? ini aja ya. Oke, silakan aja. Oke, siap. 1, kakak-kakak sekalian on cam. Ya, mungkin kan on cam. Siap. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Kak Jul. Kak Jul, satu lagi Kak. Satu lagi. Ini aja. Oke. Literasi ya. Oke, siap. Kakak-kakak sekalian yang memungkinkan untuk on cam, on cam. Oke. 1, 2, 3. Nah, oke. Cukup kakak-kakak? Cukup ya? Oke, selanjutnya silakan Kak, siapa yang memimpin dua penutup kita? Bang Sukarman lah Kak. Oke, saya akan mencoba memimpin doa Kak. Ya, silakan Kak, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf jika ada menyinggung perasaan kakak-kakak sekalian. Tapi saya tidak ada maksud dengan itu. Ini semata-mata untuk proses penyampaian materi yang kita akan kuatkan ya kakak-kakak. Demikian dan terima kasih.